Pertama kali gue ngerokok itu gara-gara ikut-ikutan temen. Bokap gue kok bisa ngeluarin asap dari mulut. Menurut gue tuh itu sesuatu yang magical dulu. Di bungkus rokok tuh sebenarnya ada layanan buat berhenti ngerokok. Karena seperti kayak berapi begitu Pak sifatnya untuk berhenti. Namun memang dengan cara ini akan menimbulkan gejala tidak nyaman nantinya. Halo, nama gue Fahmi, umur gue 30 tahun, pekerjaan gue public relation. Gue Miranti Wulandari, pekerjaan gue sebagai sekretaris, umur gue 27 tahun. Gue Eca, 23 tahun, gue kerja sekarang sebagai editor video. Gue Tatia Dara, umur gue 28 tahun, pekerjaan gue public relation di salah satu media di Jakarta. Oke, halo, nama gue Zafran, umur gue 23 tahun, pekerjaan gue jadi tim kreatif. Rokok dong. Ngerokok. Sehari-hari gue ngerokok. Pernah. Gue ngerokok jarang. Kapan pertama kali lo ngerokok? Gue pertama kali ngerokok tuh sekarang gue udah semester 10 kuliah, berarti gue semester 5 gue mulai ngerokok. Umur berapa tuh kira-kira? Umur berapa ya semester 5 ya? 21 kayaknya deh. 21 atau 22 gitu. Pertama kali gue ngerokok SMP deh, pertama kali nyoba-nyoba. SMA. Pertama kali tuh kelas 3 SD. Kuliah pas semester 5. Apa alasan lo pertama kali mau nyobain rokok? Pertama kali gue nyobain rokok tuh awalnya penasaran, terus kepengen tahu aja rasanya kayak gimana. Pertama kali gue ngerokok itu gara-gara ikut-ikutan temen. Jadi gue kayak lagi stres gitu masalah percintaan. Temen gue nawarin, udah Ca ngerokok aja Ca. Ya udah akhirnya gue nyobain. Ya udah akhirnya berkelanjutan deh. Ceritanya bokap gue kan ngerokok, terus adalah di meja makan, kan anak sekolah pulang duluan gitu. Terus di meja makan kok niatnya keren gitu loh. Bokap gue kok bisa ngeluarin asap dari mulut. Menurut gue tuh itu sesuatu yang magical dulu. Awal tuh gue tuh pas gue tugas kuliah terus mungkin stres kali ya sama tugas kuliah, terus gue ngeliat teman-teman gue tuh abis ngerjain tugas bilang sebat dulu lah gitu. Dia bilang sebat dulu, gue jadi kayaknya pengen ikutan deh. Terus gue akhirnya mencoba buat ikutan ngerokok. Akhirnya gue dikasih rokok, tapi rokoknya itu rokok-rokok yang ada rasa-rasanya itu, ada rasa buah. Lu sehari bisa ngabisin berapa bungkus kira-kira? Sehari gue kalau lagi nggak ketemu teman-teman itu sebungkus, tapi kalau gue lagi ketemu teman-teman gue itu 2 bungkus karena pada celamitan, suka pada minta. Sekarang gue bisa 1-2 bungkus, tergantung sih. Biasanya gue nggak nyampe 1 bungkus, tapi kalau gue lagi kerja banget itu biasanya bisa sih sehari 1 bungkus gitu. Sehari ya mungkin 1 bungkus kali ya, soalnya kan gue tuh tipikal yang kereta banget gitu. Sebungkus itu bisa habis seminggu lebih. Jadi sehari itu paling 1-2 batang rokok. Tapi lo tau nggak kalau di bungkus rokok tuh sebenarnya ada layanan buat berhenti ngerokok? Gak tahu tuh. Emang ada ya? Emang ada? Lo bawa rokok lo nggak? Bapak. Gue cek ya. Ada nggak? Rokok gue. Lah iya. Di atas sih. Itu. Ada sih nih, di sini nih. Ada kan? Ada sih. Oh ini nih. Karena merokok saya terkena kanker tenggorokan. Nomor. Oh ini ada buahnya, layanan berhenti merokok. Ada. Nah, di sini kita mau mencoba untuk pertama kalinya telepon nomor tersebut. Berani kan? Boleh. Oh ada yang depan belakang ya? Boleh. Nelfon ini, nelfon nomor ini. Emang nyala ya? Gimana? Gas. Kepo juga sih sebenarnya. Oke. Ini kena pulsa nggak sih? Gue nggak ada pulsa soalnya. Enggak kok. Nggak. Free kok. 177. 6565. Telepon. Halo? Oh, belum. Selamat datang di call center penyediaan layanan pendukung operasional outline berhenti merokok. Layanan berhenti merokok, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak. Saya bicara dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Tatia. Ya, dari daerah mana Ibu Tatia? Dari Jakarta Utara, Mbak. Jakarta Utara. Oke, mengetahui layanan kami dari mana? Dari bungkus rokok Mbak. Rokoknya merek apa Bapak Fahmi? Aku dari Jarum Super, Mbak. Rokok aku Jarum Super. Dari Jarum Super. Iya. Sampurna Mil Merah.
Sempurna. Sekarang usia berapa tahun? Saya 30 tahun. Bisa dikonfirmasi untuk nomor teleponnya berapa? Nah, itu untuk apa ya nomor teleponnya? Baik, saya informasikan Pak untuk layanan kami. Jadi untuk layanan kami di sini, kami bukan dari pabrik rokoknya, tapi kami dari program pemerintah dari Kementerian Kesehatan, yang dimana sifatnya adalah konsultasi via telepon. Untuk saat ini apa yang bisa kami bantu terkait dengan berhenti merokoknya? Mbak, aku mau nanya gimana sih caranya untuk berhenti ngerokok? Oke, baik. Sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu Bapak Fahmi bahwa layanan berhenti merokok di kami tidak menggunakan obat ataupun terapi. Jadi untuk bisa berhasil atau tidaknya dikembalikan lagi kepada Bapak Fahmi seberapa kuatnya tekad serta usahanya untuk berhenti merokok. Untuk cara berhenti merokok di layanan kami itu ada 3. Yang paling pertama ini ada namanya berhenti secara langsung ataupun seketika. Di mana hari ini Bapak Fahmi diperbolehkan merokok sepuas-puasnya, namun untuk besok sampai seterusnya sudah tidak boleh merokok lagi walaupun hanya 1 hisap Pak, begitu. Namun memang dengan cara ini akan menimbulkan gejala tidak nyaman nantinya. Di 2 minggu sampai 3 bulan pertama, Ibu akan mengalami gejala yang namanya putus nikotin. Salah satunya adalah gelisah, pusing, mual, emosinya tidak stabil dan lain sebagainya. Begitu. Bisa sampai gelisah sampai mual gitu ya Mbak? Efeknya Mbak, kenapa ya Mbak? Betul, karena gini, ketika Bapak merokok, di situ ada namanya zat dopamin. Dopamin. Dan zat dopamin ini yang membuat Bapak nyaman. Begitu Pak, karena kapanpun Bapak mencoba untuk melakukan suatu hal, bahkan dalam kondisi stres pun ketika Bapak merokok, Bapak merasanya nyaman aja. Begitu, karena itu adalah dari zat dopaminnya. Nah, ketika Bapak memberhentikan rokoknya, zat dopaminnya ini diberhentikan secara total. Nah, untuk mengurangi ketidaknyamanan ini disarankan sekali untuk olahraga serta minum air putihnya cukup. Minimal 2 liter per hari atau 8 gelas, begitu. Ketika Bapak sudah berhenti merokok, diusahakan jangan kembali lagi, karena kalau misalnya Bapak kembali lagi merokok, ditakutkan Bapak merokoknya bisa lebih banyak daripada sebelumnya. Itu malah bisa lebih banyak ya kalau misalkan saya lagi ngejalanin masa pengen berhenti nih, terus nanti tiba-tiba saya ngerokok lagi tuh malah jadi pengen lebih banyak lagi ngerokok. Betul, karena seperti kayak bara api begitu Pak sifatnya untuk berhenti ini. Jadi ketika dia sudah padam, dia akan padam, namun ketika dia dipicu kembali baranya, maka dia akan semakin lebih besar. membara. Wow. Betul. Gitu. Nah kira-kira tuh ada ini nggak sih Mbak, ada kayak makanan atau minuman yang bisa ngalihin kita untuk nggak ngerokok lagi nggak sih Mbak? Yang kedua, Ibu bisa mengalihkannya, itu menghindari asap-asap rokok secara konsisten. Jadi ketika ada orang merokok, coba tolong dihindari, begitu untuk mengurangi keinginan untuk merokoknya. Ketika seorang perokok itu mulutnya terasa asam atau pahit, maka kami menganjurkannya dengan cara banyak-banyak mengkonsumsi buah-buahan yang rasanya asam atau pahit. Aku kebetulan kan alergi nih sama buah-buahan, jadi aku kayak nggak bisa makan buah-buahan gitu Mbak. Ada yang lainnya nggak Mbak dari Mbak? Kalau misalnya biasanya Bapak minum kopi yang bisa memicu Bapak untuk merokoknya lebih, maka kami menganjurkan untuk kopinya ini diganti dengan minuman yang lain. Misalnya seperti air jahe, air susu, air kelapa, itu bisa membantu untuk mengalihkannya. Begitu, jadinya ketika seorang perokok ingin memberhentikan rokoknya, 90% itu keberhasilannya bergantung kepada perokok itu sendiri. Bapak kuatnya tekad serta usahanya untuk berhenti merokok. Karena baik menggunakan obat ataupun terapi, jika tidak bisa dikendalikan, itu hanya bersifat sementara saja. Oke deh, kalau begitu Mbak. Ya, seperti itu. Ya, nanti ketika sudah siap berhenti merokok atau konsultasi bisa menghubungi kami kembali ya masalah ini ya. Untuk program pendampingan untuk bisa berhenti merokoknya, begitu ya Pak ya. Oke, gitu. Makasih ya Mbak. Baik, kalau seperti itu terima kasih Bapak telah menghubungi layanan kami. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Sore. Pendapat lo setelah nelpon nomor layanan berhenti merokok? Seru sih, ternyata ada beneran layanan berhenti ngerokok, tapi cara-cara yang dia tadi bilang tuh sebenarnya udah gue coba sih, cuman belum berhasil. Mungkin next time berhasil. Lebih ke ini ya, lebih ke kayak layanan edukasi ya. Kalau gue ngerasa lebih gitu, kayak dia lebih ngasih tahu hal-hal yang gue nggak tahu sih. Lumayan ngebantu ya, tadi jelas ngasih informasinya.
ternyata kalau kita lagi dalam masa perjalanan kita untuk berhenti ngerokok, di tengah-tengah kita malah ngerokok lagi, ternyata malah keinginan kita untuk ngerokok tuh lebih gede. Kayak misalkan tadinya cuma sebungkus sehari, ketika di tengah-tengah lo ngerokok lo bisa jadi 2 bungkus. Itu informasi juga sih buat gua atau mungkin kalian yang nonton. Akhir, opini lo tentang layanan tersebut, apakah efektif buat ngajak orang-orang berhenti merokok apa nggak sih? Sebenarnya efektif, tapi mungkin banyak banget orang-orang yang nggak tahu kalau nomor layanan berhenti ngerokok tuh ada di dalam kotaknya. Gitu. Kalau menurut gue sih nggak efektif, karena bahkan gue sendiri nggak ada layanan si berhenti merokok di rokoknya, nggak kelihatan ya. Kalau untuk orang-orang untuk tiba-tiba berhenti merokok kurang efektif sih kayaknya. Soalnya dia lebih ke ngasih edukasi gitu, pembelajaran, pemberitahuan, ilmu tentang berhenti ngerokok. Tetap tertarik buat berhenti ngerokok nggak? Enggak. Belum tertarik, bukan enggak. Kalau berhenti sih enggak sih kayaknya. Maksudnya lebih ke ya ada prosesnya pasti kan. Lebih ke ngurangin dulu pelan-pelan, habis ngurangin kita coba lagi tuh di tengah-tengah pengurangan gua ngerokok apakah gua lebih banyak ngerokoknya. Patut dibuktikan. Oke, thank you, Mi. Yoi. Bye all. Oke, thank you, Tan. Thank you. Udah. Oke, thank you, Ca. Kak. Tan. Bagus.